telinga sak Indonesia ki ngrungokke, mendengarkan. Nabi Muhammad sholat di malam hari, itu sholat malam hari, qiyamul lail ya. Ada yang mengatakan sholat itu dibuat dalil terawih, karena Rasulullah SAW ini takut itu nanti menjadi wajib. Akhirnya Rasulullah ngumpet sholat sendiri di rumah beliau, sampai dilempari rumah beliau itu sama sahabat, ayo Rasulullah keluar kita sholat bersama. Karena sahabat mulai asyik dengan sholat. Siapa sing ora asyik sholat bareng Rasulullah? Sholat di belakangnya Rasulullah, suara Rasulullah, wah ilele siapa sing ora baca Quran 30 juz mungkin orang tidak ngantuk, tidak geringgingin, sebab imamnya Rasulullah. Coba imamnya saya baru baca tabarakalladzi biyadihil mulku, aduh iki suwena. Oh misalnya baru itu. Karena apa? Dia sudah tidak cinta dulu sama imamnya. Tapi orang kalau cinta sama imamnya, imamnya tuh ngaji 50 juz misalnya. Bukan 30 juz, nah 50 juz. Jadi 30 juz rampung balenine tambahi 20 juz. Dia karena cinta, enak toh. Tidak geringgingin lagi. Sikil itu sudah dari kuda-kuda. Ayo, saya juz aku kuat toh. Sebab yang imami itu tadi yang dicintai Rasulullah yang imami. Itu mendengar suara anak bayi nangis, anak kecil nangis. Rasulullah itu mikir itu pasti ada ibunya. Dan ibunya tidak akan tenang dalam sholat kalau aku membaca surat yang panjang. Diperpendek sama Rasulullah supaya ibunya itu langsung ngerangkul anaknya, mungkin minta susu atau apa kan itu. Ini Islam. Ini pemimpin Islam mengajar kepada umatnya bagaimana sewaktu engkau menjadi pemimpin, sewaktu engkau menjadi manusia di sekitar manusia yang lain, kamu harus tahu sekitar. Bukan karepmu dewe. Mau begini tidak mau sudah, tidak hidup. Suruh hidup di hutan sana sama komodo. Sekarang kan ditutup toh. Wis kon campur kono wae karo komodo wis kumpul wong loro. Manusia hidup itu harus tahu siapa lingkungannya. Tadi diperumpamakan naik mobil belakangnya wong tua umur 150, sing siji ibu cek nyusoni anake loro sisan. Wis nyusoni anak loro, sing siji gendong, sing siji disusoni. Ngebut seperti bus, dan terus dia bangga, alhamdulillah saya 3,5 jam sampai Jakarta. Mati kabeh sing mburi. Wis anak sing nyusu wis dadi apa? Mboke sing nyusoni ora klamben. Akhirnya rusak kabeh. Gara-gara supir yang rumongso dia bangga dia dengan 3,5 jam sampai Jakarta. Bukan kebanggaan. Orang yang baik, orang yang bisa dibanggakan adalah orang yang bisa menaruh dirinya di tempatnya. Itu orang hebat. Bukan orang hebat itu yang bisa pencolotan, oh saya bisa naik ke atas langit dalam tempo 2 menit. Orang wong apik. Tapi orang yang bisa setiap hari salaman karo mboke ngambung, istiqomah ngambung bathuk mboke, kuwi wong hebat. Lha mabur tok akeh, manuk luwih pinter. Mabur, manuk emprit cilik siji setengah dhuwur. Kowe kalah jikan karo manuk emprit. Arep mangkat arep mabur aja ancang-ancang Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Jabarut. Baca wirid apa wae. Ora mabur-mabur. Manuk wis rasa ngono cek langsung mabur. Kalah ta kowe. Ngono kok sombong men kowe gitu. Sing penting istiqomah. Jadi mbokmu ki urusana ambungen tangane mbokmu, istiqomah ngambung tangan mbok apa ngambung bathuke mbok. Subhanallah. Saiki selali nek ngono-ngono kuwi. Sing dipikiri malah wong liya. Sing mbok ambung bathuke wong liya. Sing mbok rebut-rebutan nganti arep pedhot tangane Habibe kiai niki. Lah bapakmu iki pernah mbok ambung ora? Blas. La ilaha illallah. Ya ambungan tangane bapakmu sik baru ngambung guru-gurumu sing liyane. Bapak ora pernah mbok ambungi, mbok ora pernah mbok ambungi, kuwi rebutan ngambung tangane wong. Lho itu kan lebih dekat sama Allah. Siapa sing ngomong? Sing luwih cedhak karo Gusti Allah ki bapak mbokmu. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidain. Ora wabil habib karo kiai. Wabil walidain, bapak mbokmu ya senajan wong elek, bapak mbokmu mungkin salate Senin Kemis, tetep itu penyebab kamu jadi menungso.
Nek ora nek bapak mbokmu apa kowe dadi? Ora dadi, mbok kira kowe iki Adam terus dadi sendiri gitu, ndak ada, ya tetap mesti melalui proses bapak karo mbok. Dadi kowe kudu syukur karo bapak mbokmu. Senajan bapak mbokmu iki ora salat misalnya, tetap terima kasih, ambungan tangane. Malah ngalor ngidul golek wong ngambung. Itu Rasulullah meringankan. Jadi hai umat Islam yang ada di Indonesia khususon, jadilah Anda umat Islam yang tahu dan peduli dengan sekitar. Oh no, misal pengajian di mana? Pengajian di satu daerah isinya bukan muslim semua. Sak kampung ini orang Islamnya, sing Islam gor kowe tok. Dan sak kampung ini delalah dua anak bayi bareng. Sak kampung anak bayi 100 bareng. Lah kamu mauludan mau sampai jam 1 malam. Ini merusak. Bukan kamu orang hebat, ini saya mendekat sama Allah sampai lupa diri, saya dzikir. Orang lupa diri kowe dipisui kabeh wong sak kampung. Sak kampung ini kalau gendong anaknya sama anaknya nangis tuh misui kamu. Ki ulama opo wirid ngaji ora rampung-rampung loh. Akhirnya kita begitu dengar dari suara orang kampung, kita marah. Wah, ternyata orang kampung ini tidak suka dengan wiritan. Wah, mulai padu. Ini karena tidak tahu. Mestinya kita juga harus tahu, oh iki kampung kene iki akeh cah bayine arep turu, aja bengi-bengi. 10:30 maksimal jam 11 mulia. Speaker yo aja gede-gede. Speaker mbok dokok ning nggon tanggane kok ampe waduh pau mati. Ejek nyusoni blu jeblok. Anaknya gede ya girat-girapen. Harus tahu. Paham? Jadi kamu tuh harus tahu, hei umat Islam, ini yang namanya toleransi. Ini toleransi itu begini, bukan toleransi kowe kudu ayo aku sesuk minggu tak melu neng jamaat kono. Kok jamaat kono Jumat kon melu salat neng kene. Kuwi itu toleransi. Paham? Bukan itu toleransi. Toleransi itu seperti ini. Anda wajib membuat orang sekitar Anda itu nyaman dengan Anda. Itu toleransi. Contohnya Rasulullah tadi. Rasulullah tidak mau sampai dijadikan wajib gara-gara apa? Rasulullah kepingin umatnya tidak terbebani. Rasulullah mendengar suara anak bayi nangis itu, subhanallah, Rasulullah cepat ke sholatnya ben ibunya. Dan pernah terjadi satu orang itu kencing di masjid Rasulullah. Dulu itu masjid tidak ada tegelnya, lemah. Tahu-tahu ada badui datang-datang tuh ngadek neng pojok hancur. Sayyidina Umar ini kurang ajar, ini nguyuh neng masjid. Lah ini badui soalnya golek WC umum yo enak. Oh dulu itu cari misalnya kamar mandi tidak ada, tapi langsung cur lemah, cur langsung. Sayyidina Umar mau ngadek mau ngandani, kata Rasulullah jangan, biar dipuaskan dulu kencingnya. Toh dia sudah kencing, wis metu yuwe, ngono lho Mas. Jadi kalau kamu ingatkan malah jadi sakit, mandek nguyuh, jadi loro kan gitu. Ini loh Rasulullah, ini Nabi kita, ini pemimpin kita. Jangan ditegur dulu, biar dituntaskan dulu sing nguyuh wong kuwi. Setelah dia kencingnya tuntas, baru nanti dikasih tahu, Pak, tolong jangan kencing di situ, itu masjid. Lah delalah wong Badui ku ya rada heran. Oh, iki ten masuk masjid, tak kira udah masjid wong lemah. Loh, jadi guyu Rasulullah mesem. Oh ya bener. Memang naik masjid ini mesti naik karpete, anak ini berhubung lemah ya pikirnya ya kayak lemah-lemah saya neng jopo kencing di situ. Itu loh adab Rasulullah. Seperti itu pun dipikir. Nah kok sekarang kok sak karepe dhewe umatnya ini terus maunya piye? Maunya begini, tidak mau ya sudah. Berarti Anda tidak ikut-ikut anu. Piye ta kowe? Lah aku ki melu Kanjeng Nabi kok malah mbok usir-usir. Loh kamu niru Rasulullah bagaimana? Loh kamu tidak pernah baca sejarah Rasulullah. Wong kamu baca sejarahnya wong adu terus. Saya baca sejarah Rasulullah yang seperti ini, yang pati ya tak waca. Rasulullah itu tidak pernah perang, diperangi. Jadi Rasulullah diperangi, setelah diperangi itu pun Rasulullah wanti-wanti jangan sampai anak-anak kecil itu kena panah kamu. Hati-hati dengan anak-anak, hati-hati dengan wanita. Tawanan-tawanan perangnya Rasulullah itu lebih suka ditawan Rasulullah daripada pulang ke rumahnya. Loh kok bisa ya?
ditawan Rasulullah wis Kanjeng Nabi kula tak ten mriki mawon mboten sah wangsul sebab ten griya kula mboten enten daharan bojo kula yo ngamuk terus Gusti Kanjeng Nabi sama Rasulullah itu sahabat-sahabat belum makan kenyang tawanan sudah kenyang semua itu Rasulullah. Ini loh adab Islam, ini loh Rasulullah. Ayo kita siarkan ini, jangan siarkan ngamuk. Islam itu jihad, sing ora cocok kafir. Kowe ngopo kok padu terus? Mbok sing apik ini. Kowe ra seneng karo selawatane Habib Syah. Ora seneng aku, ora cocok. Selawatan ngene misale ngono. Ya ora apa-apa. Oh ngono ya wis terus Habib Syah ki neraka no. Ora aku karo ora seneng carane tok. Ora apa-apa. Itu boleh. Tapi kalau kafir, lu lah ya surga masuk kowe ijenan. Surga itu 7 langit 7 bumi luasnya. Mosok diseni wong sak kampung kowe karo dulurmu tok. Lah kowe nek arep rono ora nek WA-an lho ning ngono. Kowe arep marani dulurmu sisine ngono pirang atus ewu kilo surga. Lah ben kebuak surga iki kebuaki manungsa dadi ketok guyub rukun kabeh ngono. Sing iso bahasa Jawa monggo nek ndak bisa bahasa Jawa tanya yang bisa. Ya. Tak tahu orang-orang ucok ini orang bisa ndak itu. Ya, jadi ini loh Rasulullah. Ayo tunjukkan di Indonesia ini saya adalah pelopor kebaikan. Saya harus menjadi contoh bagi masyarakat yang lain. Itu Rasulullah. Rasulullah kayak contoh. Makanya tadi Salman sama ini bojo orang mbok urusi iki terus piye carane sapa? Yang penting kan saya dekat sama Allah. Iya bener cedakkan Allah iki bojomu ku ya nek mbok cedak iku termasuk ibadah. Apa ya to, Beb? Iya lah urung kawin aku wis. Dulang bojo ki nek niatnya itu ibadah dadi surga kabeh. Nawa itu sak sendok bojomu. Sayang nyedak. Iya. Kok nyedak iki basane rada kasar. Mari sayang. Monggo mangap kok mangap ya. Apa tuh ya selasi apa kuwi bahasa Indonesianya mangap ya? Buka mulutmu tapi jangan banyak mulut. Coba kayak sendok tulang kayak bismillah duit kayak sepur-sepuran ini hop alhamdulillah kok sayang ngono kuwi. Rasulullah tuh begitu loh, kamu kira tidak? Rasulullah tuh mimpin dunia sempat untuk dulang-dulangan karo bojone. Lah kowe iki dadi RT wong dulang ora iso. Saya sibuk apa, Drun? Jadi umat Islam itu jangan gaya toh. Kamu kerja sekali aja kerja gayanya istri disingkirkan. Yang penting saya ingat Allah. Ora kaya ngono Kanjeng Nabi ki tiruan. Rasulullah itu sering tidur di pangkuan Siti Aisyah, di pangkuan Khadijah. Di pangkuannya itu nanti dilus-lus sama Khadijah, sama Aisyah, rambut Rasulullah yang indah. Ayo awakmu pernah? Alah, palanya manten anyar tok. Manten anyar sasi rong sasi ini mulai kerja ini mulai mumet. Yang ini kok kebiasaan kok tidak dimulai lagi. Sudah kamu minggir. Jangan deket-deket. Saya lagi pusing nih. Ditagih hutang sana, tagih hutang sini. Kemarin mantan tak gawe gede malah utangnya kon aku sing bayar. Mertua kok piye lah. Malah nyalahke mertua barang kurang ajar. Jajah saiki makanya aja sok rumangsa nek sak mampune wae. Rasulullah rumahnya sederhana yang membuat syukur Rasulullah apa? Aku dadi wong sing cedak karo Gusti Allah. Itu syukur. Lah kamu duwe sugih duit sak blegedu nek ora salat. Apa nikmatmu? Lihatlah wajah orang-orang yang punya duit tapi tidak pernah sholat. Masya Allah, wajahnya ya seperti itu. Kapan Beb lihatnya? Yang tak dudui. Nek pas nonton sinetron apa nonton TV bareng, ya, itu tadi. Dan sahabat Rasul ini terakhir memberitakan bahwa Rasulullah keluar sholat di masjid. Itu diberitakan ngalor itu. Ben kapan yang masjid. Saya kisah yang beritakan ini. Ada yang memberitakan. Mari kita akan sholat di Masjid Assegaf sama-sama yang pagi-pagi mesti dapat kopi. Tidak ada yang orang elek beritanya mesti yang elek-elek. Mesti ada seorang lurah yang gagal dalam pemilihan. Akhirnya dia membangun tembok 2 meter dan diberi
Apa jenenge kuwi? Beling-beling supaya tidak ada yang lompat. Lagi piye berita kok kaya ngono ki sing mbok sing apik-apik to. Berita yang enak-enak aja, yang luar biasa. Mari hadirin hadirin yang membaca tulisan kami. Kami doakan panjang umur, sehat walafiat, dan mari ayo kita sama-sama mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke itu. Tapi jangan tengah malam. Jam 2 bengi tahajud ya. Karepmu arep tahajud ora tahajud. Ini sombong terselubung. Ini orang mau pamer tapi ya itu gayane ngejak tapi kepinginnya pamer bahwa dia malam itu tahajud. Saya yakin orang itu ya tahajud pasti. Wong ngejak masuk orang tahajud. Tapi ini aku orang. Kalau saya ngajak aku pas delalah ngilir nguyuh. Wah iki ben ketok soleh aku tak telepon broadcast. Tahajud yuk. Indonesia Habib saya hebatnya jam 2 malam sudah bangun tahajud. Padahal aku nguyuh dong. Ketipu manusia-manusia. Tapi kalau yang ngirim ke saya yakin dia tahajud. Kalau bisa ndak usah ngirim lagi. Wis wandek aku mumet karo. Wis ngono lho. Tak bilang kowe iki arep apa? Malam itu ada 5 orang tahajud yuk. Doa penolak bala. Yo sesuk wae to jam 7 isuk. Jam 1:30, 1:30 WA-an ngono. Doa penolak bala. Bala iki kowe. Aku enak-enak turu malah mbok kayak gini kan jadi balak buat saya. Ya bukan saya nyalahkan orang yang broadcast malam ya. Oh wis ndak usah to. Wis tutupono amal baikmu tuh tutupono. Aja mbok pamerke. Niat kamu memang dakwah, tapi ya itu tadi sombong yang terselubung. Ya sombong yang terselubung. Dek nanti kepingin pamer nih aku bengi kita tahajud, tapi itu suudon saya loh. Lah kok suudon barang kok kowe lho ora suudon, cuman maksud saya ben mandek lho wong-wong sing ngono-ngono kuwi. Kesel. Lah biasanya ki lagi suami pacar. Nek suami istri ora mungkin blas. Sayang kamu sudah tahajud. Langsung tutuk karo bojone, kowe sesuk aja ngono-ngono ae. Wis nek ketemu langsung dingonoki kadang. Tapi nek pacaran, Allah jam 2 malam. Sayang, apakah kamu sudah munajat di sejadah yang penuh dengan rahmat yang aku berikan hadiah untukmu? Padahal sejadah ini didokok neng nggon lemari ora pernah dinggo. Delalah ku yang lilir. Sudah sayang, sejadah yang pemberianmu sangat ku cintai. Setiap aku sujud aku ingat kamu. Loh, lah ora eling Gusti Allah lagi berarti. Akale lah kaya ngene iki lho, model milenial. Ini orang-orang milenial itu modelnya seperti itu. Setiap aku sujud ingat kamu. Lah ya berarti sholatmu ora khusyuk blas. Loh, Kanjeng Nabi kan juga sholat ingat ada anak nangis langsung dipercepat. Saya juga waktu sujud ingat kamu. Waktu halah itu orang nek Rasulullah eling khusyuk. Lain bukan Rasulullah itu tidak khusyuk dalam sholat, justru khusyuk ngerti pengertian dalam sholat. Ya. Jadi insyaallah itu sedikit masukan untuk semua umat Islam. Harus menjadi manusia yang tahu kondisi daerahnya. Begitu Rasulullah kalau sholat ngadep ke belakang, stawulis sholat tarasu, terus stawulis sholat, itu maksudnya sambil nonton sapa buriku ki. Akeh wong tuane sholatnya ora cepet. Orang tua itu nek rukuk cepet tak diistilah itu ora kuat, malah peduat dak langsung. Wong balung iki balung gampang toklek ngono lho. Jadi Allahu Akbar sujudnya rukuke rada suwi sebab akeh tuane. Cah nom-nom didelok lho. Iki dhuwur akeh sing nom iki nyambut gawe kabeh. Bismillah, rada cepet. Allahu Akbar. Samiallahu liman hamidah. Sing lanang-lanang sing begini. Ngono. Aja salat dhuwur sing anu nom-nom kabeh dan di pabrik situ cuma dikasih waktu setengah jam buat makan, ngerokok sama sholat. Delalah imam masjid dawa hampir 25 menit sholat duhur. Duhur tidak baca apa-apa 25 menit ini kira-kira terus orang mumet makmum. Allahu Akbar. Makmum wis noleh rono noleh. Delok wis melayu apa urung melayu iki. Ini subhanallah duhur iki pendek wae alam nasroh kalau alam taroh ngono wis cukup.
Wes padha menenge lho. Mending nek arep dites swaramu apik apa ala. Ora nek sing ngetes meneng dadak dawa-dawa. Wong. Ki makmum wis rampung, iki sing ngene, kopi antek. Iki ora guru kok dawa. Allahu Akbar. Kene kesuwan akhirnya niat mufarokoh. Pisah daripada imam. Imamnya assalamualaikum ora nek makmum. Ilang kabeh salat zuhur setengah jam itu terus piye? Nek salat maghrib isya ki cek lumayan, nek isya ki sik ngrungokke ayat-ayat Quran sik rada nyenengke, melu nyemak. Lah ini tidak ada yang disemak, bisu pada bisune. Suwene luar biasa. Itu kudu pengertian juga sama makmum, ngono lho. Paham? Turun. Iki nek dadi imam nek dadi apa kudu ngerti imam apapun. Begitu pula imam rumah tangga. Tahu enek anak yang satu model ngene, iya kudu ngerti kabeh. Carane ngadepi bocah kaya ngene iki piye, ngadepi bocah ngene piye, kudu ada ilmunya, ada ilmunya. Sapa sing ngajari? Rasulullah. Rasulullah itu kalau sudah lihat Fatimah Zahra, belum Fatimah itu datang, beliau itu ngadeg, berdiri dulu, cium dulu Fatimah Zahra. Bahkan beliau mengatakan, ya Fatimah, kalau aku rindu dengan bau surga, aku cium dahimu, di situ ada bau surga. Lu coba wae dia pernah ngambung anak, badue anaknya pernah ngambung belas. Ngambung anak lu nggak sholat, anak lu nggak sekolah kowe turu, anak itu kalau sekolah kowe lunga, anak Arab bengi Arab sholat maghrib kowe minggat nang ndi, kowe bengi anak Arab turu kowe urung teko, cek main gapleh karo bojo, kalau kanca-kancamu nang ndi. Lah kapan ketemu anak? Lu anak saya sekarang rusak, ya wajar bapake kaya ngono. Ketemu ora pernah, sholat ndak pernah, dijak wiridan ndak pernah. Anakmu ki jak lungguh bareng wirid maca apa ngono. Niru Rasulullah, ya insyaallah sudah jam 12 kurang 1,5 jam. Alhamdulillah, insyaallah ini sebagai contoh bagi umat Islam Indonesia bahwa Rasulullah adalah contoh tauladan. Makanya Rasulullah ada begitunya. Rasulullah juga kadang sholat lupa, padahal Rasulullah tidak mungkin lupa. Pernah sholat 3 rakaat dibuat lupa supaya ada hukum, ngerti. Kalau tidak ada lupanya Rasulullah, tidak ada hukum. Jadi rupanya sholat itu karena nanti Rasulullah tadi kamu sholatnya maki asar apa 3 rakaat? Apa memang 3 rakaat? Apa tadi 3 rakaat? Ayo tambah gitu. Jadi ada hukum-hukum yang terjadi, memang kudu dibuat lupa. Ya Rasulullah orang mungkin lali belas, tidak mungkin lali belas. Ya, insya Allah itu yang menjadi contoh buat kita umat Islam. Insya Allah semuanya lancar, semuanya berkah, dan semuanya menjadi umat teladan, umat yang membuat umat lain itu masuk surga, umat yang membuat umat lain itu yang belum Islam jadi Islam, yang belum menjalankan ajaran agama dengan baik bisa menjalankan ajaran agama dengan baik, yang belum insya Allah taat kepada Allah dan Rasulnya tertarik karena melihat kita ingin menjadi orang yang taat. Jadilah magnet mana tempat supaya orang semua tertarik dalam kebaikan-kebaikan dan tertarik dengan Islam yang luar biasa seperti ini yang diceritakan tadi. Amin ya rabbal alamin ala hadini wa kulli niyatin salihah bisiril Fatihah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ya arhamar rahimin ya rabbana tarafna. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا إخواني